Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 143. Mazmur 143. Mulai ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini adalah doa dari Raja Daud. Dalam judulnya ini sebenarnya ada dua pembahasan. Dikatakan doa minta pertolongan dan doa minta pengajaran. Jadi ada dua doa di sini. Yang pertama adalah doa minta pertolongan. Yang kedua mulai ayat yang ke-8 itu adalah doa minta pengajaran Tuhan. Ya. Dikatakan ayat pertama, ya Tuhan dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Jadi ketika pemazmur berdoa, dia ingin dijawab. Ya. Jadi tidak perlu terlalu rohani, karena banyak hamba Tuhan mengajarkan kalau berdoa, jawaban dari Tuhan salah satu dari 3. Ya, tidak, dan tunggu. Ya. Sebenarnya kalau kita memang ragu-ragu, ya bertanya dong ke Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Kalau memang kehendak Tuhan, berdoalah dengan berani kepada Tuhan. Tetapi kalau kita memang ragu-ragu dan Tuhan ketika ditanya Tuhan tidak menjawab apakah doa kita ini berkenan atau tidak, ya jangan didoakan. Sehingga kita tidak usah lagi membangun doktrin doa itu akan dijawab atau akan disuruh tunggu atau tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, sehingga dengan 3 prinsip ini kita tidak akan bisa membangun iman kita di hadapan Tuhan. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita catat adalah untuk mempunyai iman itu tidak mudah. Untuk mempunyai iman, kita harus terhubung dengan Tuhan. Untuk mempunyai iman, kita harus mempunyai firman, pewahyuan. Oleh karena itu, kembali saya tekankan, tidak semua orang yang ke gereja itu membuktikan bahwa mereka punya iman. Dan kalau mau jujur, bahwa sebagian besar dari orang-orang yang ke gereja itu jarang atau tidak pernah mendengar suara Tuhan. Dan
Banyak juga yang tidak pernah mempunyai pengalaman ada doa mereka yang dijawab oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa tidak semua orang ternyata yang ke gereja itu adalah orang yang beriman. Ada orang yang hanya rutinitas saja. Dan masa-masa sekarang sebenarnya banyak orang yang haus, banyak orang yang bertanya-tanya, di manakah kuasa Tuhan itu yang dahulu pernah Dia nyatakan. Dan seharusnya kita juga mulai berdoa lagi, mulai berpuasa lagi untuk meminta manifestasi kuasa dari Tuhan ini. Ya. Kemarin saya berdoa, saya melayani di Surabaya dan itu waktu-waktu yang sangat luar biasa. Saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dan orang-orang yang haus akan Tuhan, tetapi juga orang-orang yang tidak mengerti tetapi ingin mengenal Tuhan. Dan mereka tidak mendapatkan itu di gereja di mana mereka bernaung. Bukankah ini sangat menyedihkan? Banyak orang yang hanya sekedar ke gereja dengan prinsip, pokoknya jangan utik-utik urusan dalamku. Jangan utak-utik akan kehidupan pribadiku. Tidak bisa seperti itu. Beberapa orang yang beribadah di tempat ini yang pendatang, ya, bukan jemaat tetap. Beberapa orang bisa sama responnya dengan tanggapan begini. Khotbahnya kok penuh teguran ya, apa ndak lari jemaatnya? Ketika ditanya, loh kalau di gerejamu bagaimana? Loh kalau di gereja saya khotbahnya itu menyenangkan, menghibur. Sidang jemaat, kalau seperti itu bagaimana daging bisa ditanggalkan? Manusia roh dimunculkan sehingga pada waktu sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan, kita diubahkan dalam sekejap. Tidak mungkin. Ingat, daging tidak akan bisa dihancurkan dalam sekejap. Daging itu bisa dihancurkan, ditanggalkan sedikit demi sedikit. Perbandingannya sama. Ya, artinya begini yang saya katakan sama. Ketika daging itu dihilangkan, ya berapa bagian, maka berapa bagian juga manusia roh ditambahkan. Akan seperti itu. Sehingga kita dituntut mulai kita percaya Tuhan Yesus, kita harus hidup sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ini yang disebut akan menanggalkan daging. Ya. Sehingga pada waktu nanti sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan, daging kita tinggal sedikit. Istilahnya tinggal secuil. Sehingga ketika sangkakala Allah dibunyikan, yang secuil itu tanggal. Sehingga manusia roh kita sempurna. Dan inilah yang disebut bahwa kita diubahkan dalam sekejap. Yang tidak diubahkan, nikmatilah pemerintahan antikris. Ya. Dan bukankah percobaannya, sistem percobaannya kan sudah dicoba kan? Pada zaman Covid kan? Ternyata semua orang di seluruh dunia bisa mentaati. Semuanya di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Dan bukankah semuanya bisa mentaati? Ingat, itu hanya latihan dari sistem antikris yang akan diterapkan. Tentunya kalau latihan tidak akan sekeras pada waktu, ya, pada waktu yang sebenarnya itu terjadi. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah doaku. Saya tidak akan bosan-bosannya mengatakan ini. Dengarkanlah doaku. Berarti Daud ingin doanya dijawab. Bukan kita berdoa meminta sesuatu
Tetapi kita mengatakan, ya Tuhan kalau memang engkau mau jawab, jawab. Kalau enggak, ya enggak apa-apa Tuhan. Aku enggak mau maksa Tuhan. Pasrah terserah Tuhan. Bukan seperti itu. Ya, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Ya. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Jawablah aku dalam kesetiaanmu. Apa sih kesetiaan Tuhan? Kesetiaan Tuhan adalah Dia berjanji dan akan menepati. Itu kesetiaan Tuhan. Oh, kita hari-hari ini harus sungguh-sungguh mengandalkan doa. Kemarin sebenarnya ketika saya pelayanan, suami istri pendoa syafaat dulu pernah datang ke sini yang punya karunia penglihatan dan bernubuat. Inginnya juga datang untuk bertemu dengan saya. Tapi dia tidak bisa hadir dan hanya membuat janji kalau ke Surabaya ya kita ketemu. Ya Bu, saya bilang. Dan dia menjelaskan sebetulnya mau hadir tetapi tidak bisa hadir. Kenapa? Karena saya diminta untuk ikut rapat oleh pimpinan. Apa yang dirapatkan? Tentang PHK di dalam perusahaannya. Jadi ibu ini pendoa sebetulnya sudah mau berhenti tetapi tidak diizinkan. Sudah walaupun sudah tua masuk aja doakan perusahaan ini. Loh pimpinannya pinter. Ya, doakan aja. Tetapi yang saya mau tekankan kembali. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ya. Kalau yang sudah perusahaan didoakan saja masih bisa ada PHK besar-besaran. Lalu kita ini mau dibawa kemana? Kalau kita tidak tahu rencana Tuhan ke depannya dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Apa hasilnya nanti? Ya, apa hasilnya? Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh meningkatkan kembali jam-jam doa kita. Yang membuktikan bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa seakan-akan kita mengatakan Tuhan aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku perlu Tuhan. Ya, aku perlu Tuhan. Ya, jangan sombong di akhir zaman ini. Karena orang sombong akan jatuh dengan keadaannya sendiri. Ya, dan yang terlebih lagi Tuhan membenci orang sombong. Mengapa orang tidak berdoa? Mengapa orang tidak beribadah? Karena mereka berpikir, ya walaupun tidak diungkapkan, mereka berpikir, aku bisa tanpa Tuhan. Dan Tuhan benci orang-orang yang seperti ini. Mereka akan menjadi musuh Tuhan dan sangat menakutkan. Ya, jadi banyak perusahaan sudah mem-PHK dan terlebih lagi banyak juga keanehan di gereja, banyak hamba Tuhan yang jatuh. Kemarin saya melayani dan Pak Yusak kenal dengan hamba ini, hamba Tuhan ini? Oh kenal, hamba Tuhan terkenal. Kemudian dikatakan jatuh Pak, perzinahan dengan sekretarisnya. Sungguh ini hanya isu Pak, tapi sepertinya sungguh. Kenapa? Karena biasanya tampil terus di Facebook, kok sekarang hilang terus. Ya. Berarti ada sesuatu. Nah, artinya ini memang zaman-zaman yang jahat. Ini zaman yang jahat. Jangan menganggap enteng dan mengatakan, aku aman. Jangan. Ketika kita sudah merasa aman, ingat ketika orang mengatakan aman, damai, tiba-tiba kehancuran datang. Itu Alkitabiah. Ya. Oleh karena itu setiap pagi kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan bukan hanya pagi selesai, siang sampai malam melupakan Tuhan. Bukan. Alkitab katakan di dalam kitab Hosea kalau tidak salah. Kasih umatku
itu seperti embun di pagi hari. Ya, seperti embun. Embun di pagi hari basah, ya, subuh basah, tetapi matahari terbit, maka embunnya lenyap. Oleh karena itu jangan merasa aneh ketika orang-orang Kristen mempunyai jam doa, ya, mempunyai jam doa setiap pagi 2 jam misalnya. Tapi kok kehidupannya tidak berubah? Karena kasihnya itu hanya seperti embun. Di pagi hari, wah, mengasihi Tuhan. Setelah doa selesai, sama sekali lupa akan Tuhan sampai malam nanti mau tidur. Ya. Kebanyakan kan orang Kristen seperti itu. Tetapi yang dibutuhkan adalah kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Ya. Selalu terhubung. Saya berbicara dengan seorang pengusaha kemarin dan dia katakan begini, bagaimana ya cara mendengar suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan itu dengan tepat? Dan saya tanya, lu Bapak ini tidak pernah dengar suara Tuhan? Pernah, tapi terlambat terus. Nah, kan repot kan? Pernah tapi terlambat terus. Tetapi sebenarnya dia bukan terlambat. Ketika Tuhan berbicara, dia tidak sadar bahwa ini suara Tuhan. Sehingga dia terus melangkah, ketika dia sudah gagal, duh iya, tadi kan sudah diingatkan. Nah, ya. Jadi untuk menangkap Tuhan itu butuh keintiman, butuh keterhubungan terus menerus. Kalau tidak, bisa dengar suara Tuhan bisa, tapi terlambat sudah. Ya. Misalnya kita mau keluar, kok tidak enak ya mau keluar. Tapi sepeda motor sudah disiapkan, istri sudah sudah gonceng, paksa berangkat. Kemudian jendar tabrakan atau sepeda motornya hilang. Kemudian kita baru ingat, tadi sudah tidak enak, tadi sudah tidak mau keluar. Nah, ya. Selalu salah meresponi atau tidak tepat dalam meresponi. Kenapa? Karena tidak selalu terhubung. Ya, tidak selalu terhubung. Penting di akhir zaman ini kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ayat yang kedua. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Loh, Daud ini pintar dan mengenal Tuhan. Jangan berperkara dengan hamba-Mu ini Tuhan. Kenapa? Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Jangan berperkara. Anda ingat Ayub kan yang merasa benar? Dengan 3 sahabatnya dia berdebat bahkan sampai terluncur perkataan. Aku tidak salah, aku mau berperkara dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir baru ngomong. Ayub langsung katakan, Tuhan aku mencabut perkataanku. Nah, ya. Bagaimana ketika seorang nabi yang besar, yang dekat dengan seorang raja, karena dia adalah sepupu raja, yaitu Raja Uzia, Nabi Yesaya. Ketika dia ada di hadapan Tuhan, maka dia mengaku bukan hanya mengatakan bersalah, tetapi dia katakan, aku orang Loh ini nabi loh, nabi. Ketika di hadapan Tuhan dia katakan, aku orang berdosa, aku orang yang najis bibir. Loh. Bagaimana ketika Petrus ada di hadapan Tuhan. Petrus katakan, Tuhan pergi, aku ini orang berdosa, aku orang yang tidak layak. Ketika Nehemia berdoa membawa umat Tuhan di dalam doanya. Dia panjang lebar, dia menyebut akan sifat Allah karya Tuhan. Kemudian di dalam doanya ada kalimat yang mengatakan, Tuhan kami orang berdosa, hanya Engkau saja yang benar. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang mau disombongkan? Kita itu orang berdosa yang pantas dilempar ke neraka. Lalu kenapa kita sombong? Ya.
Sopir bis saja tahu sesama bis kota dilarang saling mendahului. Sesama orang berdosa tidak usah sombong. Sesama orang yang hanya terima pengampunan dari Tuhan, ya, tidak usah sombong. Ukurannya bukan soal kaya miskin. Ukurannya berdosa atau tidak. Kalau sama-sama orang berdosa yang sama-sama terima pengampunan aja, berarti tidak ada yang disombongkan. Ya kan? Tapi kan dia lebih kaya, Pak. Tapi kan kekayaannya nanti tidak dibawa. Kalau kekayaan kita bisa dibawa, ya tidak masalah sombong sekarang. Ya, jadi yang merasa bisa dibawa kekayaannya, silakan sombong. Ya. Tetapi kalau kita sadar bahwa kekayaan kita secuil pun tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan, ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Ya. Berperkara. Daud aja takut berperkara. Apalagi kalau masuk dalam penghakiman Tuhan. Dan bagaimana dengan ayat yang mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Kalau sebentar lagi Tuhan menghakimi kita, ingat penghakiman kita bukan nanti setelah kita mati. Penghakiman Tuhan dimulai ketika kita masih hidup. Tujuannya supaya kita bertobat. Tujuannya supaya kita diselaraskan dengan Tuhan. Semakin kita dablek, ya saya katakan, semakin kita dablek. Pak pakai bahasa Alkitab aja, degil. Kurang jelas Pak, keras hati. Ya. Harganya nanti terlalu mahal. Terlalu mahal, ya. Oleh karena itu enakan nurut. Ditegur pertama kali, nurut aja. Ya, nurut, itu enak. Ya. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Kitab Roma mengatakan, kita ini semua sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah dalam hidup kita. Daud ternyata juga sudah mengerti hal itu. Ya. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Yang jadi masalah banyak orang sombong. Berusaha menjadi benar di hadapan Tuhan dengan perbuatan mereka sendiri. Menurut rencana mereka sendiri. Padahal mau kita berbuat apapun juga tidak akan mengubah status kita. Orang berdosa yang mencoba untuk berbuat benar. Tetapi kan statusnya adalah orang berdosa. Bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana bisa menjadi orang benar dengan perbuatan benar? Karena kita orang berdosa. Ya. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Ini coba kata-kata dari Daud dalam doanya, ini inti doanya. Ya, ini inti doanya. Kalau ayat yang pertama, itu kan soal pengertian kita bahwa berdoa akan dijawab. Ya. Ayat yang kedua tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga baru persoalan hidupnya. Ya, persoalan hidupnya. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Belum dikubur, hanya dicampakkan, berarti sudah jatuh. Ya. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Tidak ada pengharapan. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Kadang
ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita itu hanya bisa berdiam diri. Sudah tidak ada kata-kata. Dan Daud katakan seperti itu, hatiku tertegun. Kata tertegun berarti kan sudah tidak bisa ngomong kan? Hatiku tertegun dalam tubuhku. Jadi tidak usah merasa beban kita terlalu berat. Ya. Karena Daud saja seorang raja bisa mempunyai beban yang berat seperti ini. Sampai sepertinya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Nah kemudian ayat yang kelima, dalam keadaan seperti itu Daud katakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Bahwa dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak berdaya, saya tanpa bosan mau mengatakan, ingat pengalaman kita di masa lalu dengan Tuhan, itu akan mampu menguatkan kita kembali. Akan memunculkan pengharapan kita bahwa Tuhan akan menolong sekali lagi dalam hidup kita. Berbahaya kalau kita mulai dahulu hanya sekedar jadi orang Kristen dan tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Dan di hari-hari yang jahat sekarang, di detik-detik terakhir ini, kita kemudian mengalami masalah yang sangat berat, di mana kita tidak mampu untuk keluar dari masalah itu. Lalu bagaimana tanpa pengalaman dengan Tuhan? Maka kita sungguh-sungguh akan dikalahkan oleh masalah demi masalah yang kita hadapi. Daud sudah tidak berdaya, dalam doanya jelas ayat 3 dan 4. Dia sama sekali tidak berdaya. Yang dia bisa lakukan, dulu Tuhan tolong saya. Dulu Tuhan beri kemenangan. Dulu Tuhan lindungi saya. Dulu Tuhan bela saya. Dulu Tuhan, dulu Tuhan. Sampai kemudian, dan Tuhan akan tolong saya lagi. Bahwa pengalaman demi pengalaman kita dengan Tuhan, itu membangun fondasi iman yang akan menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Ya. Saya mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana ketika kami masih kekurangan dahulu. Bahwa ketika anak kami muntah, buang air besar, muntah, buang air besar sampai dalam taraf, minum aja muntah. Ya. Dan ketika didudukkan aja jatuh lagi. Ya. Beberapa kali mengalami seperti itu dan saya hanya berdoa. Saya katakan pada istri saya keluar, karena namanya ibu lihat anak seperti itu pasti khawatir. Keluar dan saya hanya pangku dan berdoa dalam bahasa roh, terus berdoa dalam bahasa roh. Kemudian anak saya tidur dan ketika bangun, dia bangun tidur, dia langsung bangun dan lari-lari, sudah sehat. Beberapa kali seperti itu. Dan satu kali pernah masuk rumah sakit, itu pun ya karena saya lagi pelayanan di Blitar. Saya ingat itu dan saya ditelepon oleh istri saya. Kemudian saya katakan pada teman saya tidak ada pelayanan kan? Kalau tidak ada sore nanti kan kamu yang bagian pelayanan. Saya pulang sekarang. Oh iya tidak apa-apa pulang. Karena anak saya ada di rumah sakit saya bilang. Dan itu pun saya pulang malam, saya pulang dan saya berdoa. Besoknya anak saya sudah pulang, keluar dari rumah sakit. Nah pengalaman-pengalaman ini, ketika istri saya juga pada waktu COVID dan saya percaya kena Delta karena 3 hari dia selalu buang-buang air besar dan pada akhirnya
Di tengah malam dia sesak nafas dan tidak bisa bernafas. Dan saya berdoa dalam bahasa roh, saya pegang istri saya tangannya dan kami berdoa dalam bahasa roh, sampai istri saya tertidur. Besok paginya dia sehat lagi. Dia sehat sempurna. Nah, beberapa waktu yang lalu kembali istri saya kena asam lambung yang parah. Sampai-sampai dia tidak bisa nafas, dia sakit kepala. Sampai dalam taraf ketika dia mandi pun dia akan kumat. Dia tidak bisa nafas, dia sakit kepala. Sampai kembali dia takut untuk mandi. Dia mikir kira-kira ini ya akan kumat lagi atau enggak. Nah, itu pun kita tenang menghadapi itu. Kenapa bisa tenang? Mungkin orang katakan kok ceroboh, kok tidak dibawa ke rumah sakit. Tapi kami berdua memang tenang. Padahal istri saya sudah ada di depan aja tidur. Untuk balik tidak bisa kok. Ya. Tidur untuk bergerak kepalanya ditinggikan. Tidak bisa kok. Ya. Tetapi saya mau tekankan. Pengalaman masa lalu dengan Tuhan itu menjadi fondasi. Dan pada akhirnya ketika aku merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Aku renungkan lagi yang Tuhan kerjakan. Aku renungkan lagi yang Tuhan kerjakan. Aku renungkan lagi yang Tuhan kerjakan. Sampai kemudian dalam taraf, Tuhan pasti tolong lagi. Itu pentingnya punya pengalaman dengan Tuhan. Itu pentingnya punya pengalaman dengan Tuhan. Memangnya kami tidak pernah punya pengalaman kekurangan uang. Tetapi istri saya selalu tertawa. Dia kadang dengan bergurau, dia pegang dompetnya, dia tepuk-tepuk. Pasti Tuhan isi. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dulu sudah sering kekurangan, Tuhan tolong. Tidak mati dalam kekurangan, tetapi pada waktu kekurangan, Tuhan tolong. Apalagi sekarang. Setelah berkali-kali Tuhan tolong, masa satu kali ini tidak Tuhan tolong? Kita punya kesetiaan Tuhan. Kekuatan untuk merenungkan. Tetapi yang saya mau tekankan, kebalikannya juga. Jangan pernah melupakan karya Tuhan yang sudah dilakukannya kepada kita. Dan kita menjadi sombong. Ingat bahwa kita ada sampai saat ini. Karena Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Ya. Ketika kita mau mengingat-ingat perbuatan Tuhan, maka kasih mula-mula kita kepada Tuhan akan terjaga. Tetapi ketika kita mulai melupakan Tuhan, maka kasih mula-mula akan mulai merosot juga. Belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Daud pun mengingat. Ingat Nebukadnezar? Permasalahan Nebukadnezar itu hanya ketika dia melihat dan dia mengatakan luar biasa. Bahasa gampangnya, semua ini adalah karyaku. Dan dia langsung jatuh. Bagaimana Nebukadnezar pulih? Dia hanya menengadah ke atas dan mengatakan, Engkau adalah pemilik semuanya. Engkau Tuhan. Dan pada waktu itu keadaannya dipulihkan. Artinya betapa pentingnya kuasa untuk mengingat perbuatan Tuhan. Dan mengakui perbuatan Tuhan yang dahulu sudah dilakukan dalam hidup kita. Ya. Ayat yang ke-6. Aku menadahkan tanganku kepadamu
Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Ya. Daud kemudian masuk ke dalam doa. Tetapi saya ingat satu ayat juga yang mengatakan, ketika kalau aku menghitung perbuatan-perbuatanmu. Nah, sidang jemaat, kita ini ya ditolong sesama kita saja. Ingat kok. Ingat kan, artinya bahwa untuk orang yang pernah nolong kita itu punya rasa sungkan. Ya kan? Artinya kita mengingat. Satu kali pertolongan kita bisa ingat terus dan bikin kita sungkan. Kemudian berapa banyak Tuhan menolong kita. Pemazmur katakan, aku menghitung-hitung. Tidak terhitung, tidak terbilang perbuatan Tuhan. Oleh karena itu jangan heran, pemazmur ini Daud membuat banyak mazmur. Karena dia tahu betapa banyaknya perbuatan Tuhan tidak terhitung. Kira-kira sekarang, adakah 100 kali Tuhan pernah menolong kita? Kalau ada, atau bahkan lebih, lalu kenapa kita tidak tahu berterima kasih? Pernahkah kita menghitung? Sudahlah, paling gampang dimulai ketika kita sakit. Berapa kali kita sakit sampai sekarang? Bagaimana dengan pertolongan Tuhan yang lain ketika kita kurang waktu untuk belajar dan kita berdoa pada Tuhan? Ternyata yang kita pelajari walaupun tidak sempurna itu yang keluar. Ya. Bukankah itu juga pertolongan Tuhan? Kalau yang itu aja kita hitung. Ya. Bagaimana ketika kita akan diserempet. Ya. Mungkin oleh mobil, oleh sepeda motor. Dan kita ternyata lolos dari itu. Ya kan? Lalu bukankah lebih dari 1000? Lebih pasti. Ya. Kok enggak pernah ingat? Apa yang salah dengan kita? Kok enggak pernah menghitung? Berapa kali Tuhan tolong? Kemudian, kok enggak pernah sungkan sama Tuhan? Kalau ke manusia ditolong 5 kali. Itu akan diingat seumur hidup. Kenapa kalau ditolong Tuhan? Kita tidak mengingatnya. Jemaat. Saya mau katakan juga. Bahkan Anda bisa tidur malam dengan nyenyak. Itu adalah pertolongan Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan tidak lindungi Anda dan pikiran Anda galau dan Anda 3 tahun tidak bisa tidur. Dan Anda punya pasangan yang tidur di samping Anda ngorok, betapa nikmatnya sampai ya. Dan Anda mau tidur tidak bisa tidur, itu mangkel loh. Bukankah itu juga pertolongan Tuhan? Ayo kita mengingat-ingat. Kalau pemazmur saja bisa mengingat-ingat. Apalagi kita yang selalu menggembar-gemborkan. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Bagaimana bisa orang Kristen melupakan seseorang, satu pribadi yang mengorbankan nyawanya bagi dirinya? Ya. Lalu kita ini manusia apa yang melupakan karya yang begitu besar? Menganggap ibadah asal aja. Ya. Kita ini manusia bisa berterima kasih atau tidak? Ya. Bahkan yang standarnya mungkin agak turun. Adakah orang yang melakukan perbuatan
Seperti yang tertulis di dalam Korintus, dia yang kaya menjadi miskin bagi kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Adakah orang yang melakukan perbuatan seperti dia? Paling memberi hanya sekedarnya. Itu pun kita sudah berterima kasih. Tidak akan pernah melupakan. Kenapa? Kalau sampai melupakan, disebut orang yang tidak tahu budi. Ya. Ima tahu, budi tidak tahu. Ya. Ya. Ini pribadi yang seperti ini bukan hanya 5 juta, 1 triliun, bukan. Yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kita yang seharusnya mati, divonis hukum mati. Sudah aku yang tanggung, kata Tuhan. Dia yang divonis dan kita hidup. Kembali kita berpikir, kita merenungkan, kita mengingat ini. Apakah kita bisa membalas budi dari Tuhan? Aku teringat kepada hari-hari dahulu. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Umat Israel selalu berdoa. Kami sudah mendengar Tuhan, perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib. Lakukanlah sekali lagi. Lakukanlah. Artinya mengingat perbuatan Tuhan itu penting. Fondasi untuk karya Tuhan yang selanjutnya. Jangan pernah melupakan supaya ini terjadi lagi. Karena ketika kita melupakan, Tuhan tidak akan berkarya lagi. Ya. Sama kan ketika kita menolong seseorang kemudian orang itu lupa akan pertolongan kita. Kan kita tidak akan nolong lagi kan? Sama. Ya. Ayat 6, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Ketika kita merenungkan perbuatan Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan, itu akan menimbulkan rasa haus akan Tuhan. Ya. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu dikatakan, ingat dari mana engkau jatuh. Kalau terjemahan baru kan, ingat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Tetapi terjemahan lama dan terjemahan yang memang lebih tepat mengatakan, ya, bukan yang betapa dalamnya itu salah, bukan. Karena bahasa Yunani satu kata itu bisa beberapa arti. Ya. Tetapi terjemahan lama mengatakan, ingat dari mana engkau jatuh. Artinya kan kita disuruh mengingat. Mengingat. Jangan yang diingat itu ketika kita disalahi, dicaci maki, ya kan, oleh orang lain. Itu sih tidak usah diingat. Ya. Jangan terbalik. Kalau dimusuhi, difitnah, ingat terus. Itu sih tidak usah diingat. Yang perlu diingat itu perbuatan Tuhan. Yang diingat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dulu itu seperti apa. Kok sekarang kok seperti ini? Ya. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Betapa kita itu mengherankan. Sudah jelas di sini. Untuk membangkitkan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita harus mengingat pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu. Padahal sampai sekarang banyak orang itu rasa haus dan laparnya akan Tuhan itu mulai berkurang, jauh berkurang mungkin, dan ingin kembali lagi, dan mereka mulai berdoa. Tetapi kok tidak ada hadirat Tuhan. Berdoa, kok tidak ada hadirat Tuhan. Ya, karena mereka salah.
rasa haus dan lapar. Bukan dibangkitkan dengan mulai berdoa lagi. Anda diam, ingat perbuatan Tuhan yang lalu. Anda bisa nangis sendiri. Dan bersamaan dengan itu hadirat Tuhan mulai melingkupi. Dan ketika kita mulai berdoa, maka aliran-aliran sungai di hati kita itu akan mengalir kembali, melimpah. Ingat pengalaman masa lalu dengan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-7. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bahwa yang terpenting bagi Daud. Yang terpenting. Sebenarnya kalau kita perhatikan yang terpenting bagi Raja Daud. Bukanlah serangan musuh yang menghancurkan dia. Yang terpenting bagi Daud adalah ini. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Itu penting. Bukankah ada ayat dalam kitab Mazmur? Ketika engkau mengambil roh-Mu, aku terkejut. Gereja sekarang kebanyakan kan terbalik kan. Kalau roh Tuhan hadir, kita terkejut. Kalau udah ada roh Tuhan, biasa-biasa aja tuh. Tidak pernah terkejut. Tapi Daud enggak. Artinya bahwa dia sudah terbiasa intim dengan Tuhan. Roh Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga ketika roh Tuhan pergi karena Daud berbuat dosa. Dikatakan, aku terkejut. Di sini juga ketika Daud mengalami masalah demi masalah. Yang membuat dia tidak berdaya. Bahkan dikatakan semangatnya habis. Sebenarnya yang jadi masalah terpenting bagi Daud adalah dalam waktu-waktu seperti itu ternyata juga Tuhan seakan-akan menyembunyikan diri dari dia. Bukankah ketika Daud menghadapi Goliat itu masa-masa yang sangat menegangkan. Tetapi tidak membuat Daud terkejut. Bahkan Goliat berdiri, Daud berlari ke arah Goliat. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bagi Daud menghadapi masalah sebenarnya itu tidak pernah menjadi masalah. Asal roh Tuhan menyertai, asal Tuhan tidak menyembunyikan diri dari hadapannya. Bahkan di pasal 144 kita melihat Daud pun mengatakan, Tuhan itu mengajari tanganku untuk berperang. Bahwa menghadapi apapun, menghadapi musuh, menghadapi masalah, tidak menjadi masalah bagi Daud selama Tuhan menyertai. Nah ini juga yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Tentunya bukan karena Tuhan menginginkan meninggalkan kita, tetapi karena kita tidak pernah menghiraukan Tuhan yang membuat Tuhan meninggalkan. Ya. Pak, tapi saya berdoa tiap hari. Tapi kalau Tuhan ngomong kok tidak taat. Itu loh yang disebut tidak menghiraukan Tuhan. Kita mungkin bisa terjebak dengan doa-doa kita. Saya berdoa, saya tidak mengurangi doa. Yang jadi masalah adalah semakin banyak kita berdoa, maka Tuhan akan semakin sering berbicara. Semakin sering Tuhan berbicara, kita dituntut untuk sering juga mentaatinya. Nah banyak orang Kristen jatuh dalam hal ini. Mereka berdoa, berbicaralah Tuhan, pimpin aku Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan mau memimpin, kita tidak pernah menghiraukan Tuhan. Dan kemudian Tuhan meninggalkan kita. Ini yang jadi masalah sekarang. Dulu aku kuat menghadapi masalah, ketika Tuhan meninggalkan aku, ya, aku tidak kuat lagi.
Jadi bukan yang jadi masalah bukan ada masalah atau endaknya. Masalah tetap akan ada. Yang terpenting yang jadi masalah adalah Tuhan menyertai kita atau enggak. Daud di sini mengatakan, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Kuncinya di sini. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bahkan ketika Tuhan menyembunyikan diri. Saya mau katakan begini. Tanpa masalah pun kita akan seperti mereka yang turun ke liang kubur. Tanpa Tuhan dan tanpa sadar dari kita sebenarnya ketika Tuhan sudah meninggalkan kita, perjalanan kita sedang menurun. Yang bahaya adalah pada waktu menurun kita tidak sadar. Tetapi pada waktu kita sudah terjerembab, kita baru sadar. Jemaat, bukankah yang punya toko, punya perusahaan tahu bahwa ketika baru turun dan kita sadar dan diatasi, bukankah lebih mudah daripada ketika perusahaan kita sudah bangkrut, bagaimana untuk diatasi lagi? Banyak orang Kristen istilahnya seperti ini kehidupannya. Sudah hancur, baru sadar. Ayo jadilah orang berhikmat. Ketika ada penurunan sedikit, segera sadar. Segera cari Tuhan. Yang terpenting walaupun ada masalah, yang terpenting jangan sampai Tuhan menyembunyikan diri. Selama Tuhan beserta kita. Tuhan, kita cukup memberitahu Tuhan. Dan Tuhan akan tolong. Tetapi kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, sukar. Ini yang menjadi jeritan dari Raja Daud. Ya. 2 hal yang harus kita perhatikan, 3 hal yang harus kita perhatikan. Ingat, jangan sombong, jangan pernah menantang Tuhan. Ayat kedua, jangan berperkara dengan hambamu. Jangan merasa benar di hadapan Tuhan. Tetap setiap ada masalah. Kalau itu mau berurusan dengan Tuhan, maka kita akan sadar kita yang salah, Tuhan yang benar. Ya. Kemudian penting mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Sebagai fondasi bahwa Tuhan akan berkarya lagi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang harus kita tekankan. Ayo belajar taat kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan diri. Meninggalkan kita dan menyembunyikan dirinya. Sehingga perjalanan kita akan terus menurun sampai ke liang kubur. Koreksi diri kita dan biarkan Roh Kudus berkarya. Tuhan memberkati.